Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Midatin. Saya akan mempresentasikan tentang menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang pertama, pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses interaksi sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan komunikasi dalam jaringan adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui jaringan internet. Komunikasi dalam jaringan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sinkron daring atau komunikasi daring sinkron merupakan komunikasi menggunakan komputer sebagai media secara bersamaan dalam waktu yang sebenarnya atau real time. Contoh komunikasi sinkron adalah yang pertama, video chat. Video chat merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio atau video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Yang kedua, text chat. Text chat merupakan sebuah fitur, program, atau aplikasi dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pemakai internet yang sedang dalam jaringan. Kelebihan komunikasi sinkron. Yang pertama, kecepatan transmisi yang kian laju karena pada sinkron tidak memakai bit lanjutan setiap pemberian paket data. Yang kedua, dilakukan secara real time, yang berarti tidak ada waktu ditunda antara pengguna. Yang ketiga, dapat dilakukan secara massal. Yang keempat, memungkinkan untuk melakukan komunikasi. Kekurangannya diantaranya: yang pertama, tidak bisa mewakili emosi pengguna, namun sekarang sudah ada emoticon. Yang kedua, harus online untuk bisa berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga, memiliki kemungkinan menjadi error atau masalah yang lebih tinggi karena pekerjaannya yang membutuhkan sinyal waktu yang cepat dan menerima paket data secara serpa. Yang kedua, yaitu komunikasi dalam jaringan asinkron. Komunikasi dalam jaringan asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer atau perangkat lain yang dilakukan secara tunda. Contoh yaitu forum, email, rekam simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring lewat World Wide Web. Kelebihannya diantaranya: yang pertama, tidak terbatas. Yang kedua, dapat digunakan untuk kepentingan resmi. Yang ketiga, tidak harus langsung membalas. Yang keempat, tidak ada notifikasi terbaca dari si pengirim. Yang keempat, perbedaan sinyal waktu antara pengirim dan penerima tidak berpengaruh karena sinkronisasi dilakukan setiap pengirim sehingga memungkinkan terjadi malah lebih kecil. Kekurangannya diantaranya: kekurangan komunikasi dalam jaringan asinkron. Yang pertama, hanya mencakup hal-hal penting. Yang kedua, spam. Yang ketiga, kecepatan transmisi rendah dan memerlukan sinkronisasi lebih awal dan akhir karakter data yang akan dikirim atau diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.